Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian tentang sebuah penelitian yang membahas tentang aplikasi bantuan sosial yang sedang kami kembangkan dengan judul Lacak, Layanan Cek Data Keluarga Penerimaan Manfaat Bacukiki. Lacak merupakan aplikasi bantuan sosial yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem pendataan dan pengusulan bantuan yang lebih tertata, akurat, dan mudah dipantau. Sebelumnya, proses pendataan sering mengalami kendala seperti ketidaksinkronan dan data yang tersebar, sehingga dibutuhkan solusi yang mampu menyatukan alur kerja dari tingkat masyarakat hingga kecamatan. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data keluarga, data kelompok binaan, serta proses pengajuan bantuan. Selain itu, Lacak memanfaatkan sistem cerdas agar penetapan penerima bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran, sehingga proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif. Dengan pembagian peran pada setiap jenis akun, mulai dari kepala keluarga, operator kelurahan, lurah, hingga operator kecamatan, seluruh tahapan pendataan, pengusulan, dan pemantauan dapat berjalan lebih terstruktur. Struktur ini memastikan setiap pihak dapat menjalankan tugasnya secara optimis dan seluruh proses bantuan yang dapat dipantau dengan jelas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan aplikasi Lacak ini, di mana saat ini saya akan mensimulasikan sebagai akun kepala keluarga. Nah, pada aplikasi ini, akun kepala keluarga digunakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan sosial, dengan terlebih dahulu untuk melengkapi sejumlah beberapa data keluarga seperti informasi kepala keluarga, kondisi rumah, aset, serta anggota keluarga. Nah, melalui akun tersebut, kepala keluarga dapat melihat riwayat pengusulan maupun penerimaan program bantuan. Nah, langsung saja saya akan mencoba simulasikan sebagai akun kepala keluarga. Nah, pertama-tama kita perlu untuk buat akun. Nah, kita klik tombol buat akun, lalu masuk pada menu register, di mana kita perlu untuk mengisi beberapa data-data yang wajib untuk dimasukkan agar bisa dicek oleh pihak-pihak kecamatan atau kelurahan. Nah, di sini ada nomor kartu keluarga yang perlu diisi. Nah, lanjut pada nomor induk kependudukan kepala keluarga. Data yang saya isi ini adalah data yang hanya sementara kami coba untuk mensimulasikan sistem. Nah, di sini kita mengisi nama lengkap kepala keluarga. Saya masukkan nama saya. Nah, di sini memasukkan juga nomor telepon kepala keluarga. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan pilih kelurahan. Misal, saya ini kelurahan Lompoe. Nah, kita klik kelurahan Lompoe. Nah, sistem akan meminta untuk memasukkan kata sandi. Nah, di sini kita masukkan kata sandi yang kita inginkan. Lalu kita konfirmasi kata sandi yang telah kita buat. Nah, setelah dari konfirmasi kata sandi, kita perlu untuk mengupload foto KTP kepala keluarga, foto selfie dengan KTP, dan foto kartu keluarga.
Nah, di sini saya sudah memasukkan data dummy untuk mengunggah foto KTP keluarga, selfie dengan KTP kepala keluarga, dan foto kartu keluarga. Lalu kita klik register. Nah, kalau misalnya ada informasi register tidak bisa diklik, berarti akan muncul pop-up, pastikan semua data Anda telah terisi dan sudah benar. Nah, kita lihat apa yang salah. Ternyata nomor KK yang saya masukkan kurang digitnya, bukan 16 digit. Nah, di sini juga ada format nama yang menggunakan tanda baca. Nah, di sini di bagian kata sandi juga saya cuma masukkan 6 karakter, tapi sistem meminta harus 8 karakter. Jadi kita ubah jadi lalu kita kembali klik register. Nah, jika sudah, kita akan dihadapkan lagi pada tampilan awal lacak, yaitu menu login. Di sini kalau sudah diisi, kita tinggal masukkan nomor KK yang telah didaftarkan tadi. Nah, di sini akan muncul rekomendasi dari data yang telah kita isi. Nah, di sini kita masukkan kata sandi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini akan muncul tampilan maaf akun Anda belum bisa login karena belum terverifikasi oleh pihak kelurahan. Silahkan coba lagi nanti. Di sini kita perlu menunggu verifikasi dari pihak kelurahan untuk memvalidasi apakah data yang telah dimasukkan tadi benar atau tidak. Nah, data saya sudah diverifikasi dan kini kita bisa login. Nah, kita masukkan kembali nomor kartu keluarga dan password. Nah, kita akan dihadapkan dengan tampilan dashboard di mana akan muncul tampilan pop-up informasi yang meminta untuk data kepala keluarga atau rumah tidak lengkap, di mana sistem meminta untuk melengkapi data yang ingin dimasukkan. Nah, untuk melihat data itu kita beralih pada menu data keluarga. Nah, di sini akan ada tampilan seperti kepala keluarga, rumah dan aset, bahkan anggota keluarga. Nah, kita perlu mengisi seluruh data-data yang belum dilengkapi. Di sini data-data yang hanya bisa diisi adalah data nama lengkap, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, disabilitas, pendidikan, pekerjaan, tangguhan, penghasilan, serta jenis kelamin dan kebutuhan. Nah, di sini saya mengubah nama lengkap saya menjadi Muhammad Fadilah. Lalu tidak perlu mengganti nomor telepon, memasukkan alamat saya Jalan Mangga RT 1 RW 3. Nah, saya memasukkan tanggal lahir saya. Kita juga bisa memilih tanggal lahirnya langsung lewat bulan atau tahun. Nah, di sini saya mengganti tahunnya menjadi tahun 2000 dan bulan Agustus tanggal 7. Saya sudah memasukkan tanggal lahir dan selanjutnya mengisi poin disabilitas. Di sini karena saya masih sehat walafiat, jadi saya memilih untuk tidak memiliki disabilitas dan beralih pada
fitur pendidikan. Di sini fitur pendidikan adalah fitur yang pendidikan terakhir kepala keluarga. Di sini saya memilih tidak sekolah. Pekerjaan saya memilih petani. Tanggungan kita bisa memencet panah pada tanggungan atau kita bisa menginputnya langsung. Tanggungan kepala keluarga ada 3 orang. Kita klik 3. Nah, di sini saya memasukkan penghasilan. Saya tulis di bawah 1 juta rupiah. Saya memilih jenis kelamin laki-laki. Dan kebutuhan, saya memasukkan kebutuhan kepala keluarga seperti listrik, air, dan rumah. Nah, terus kita klik tombol simpan dan kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan rumah dan aset. Kita perlu juga isi data-datanya. Di sini ada data kepemilikan rumah, tegangan listrik, jenis lantai, jenis dinding, dan aset yang mudah dijual. Bahkan kita perlu mengupload foto depan rumah sama foto isi rumah supaya pihak kecamatan atau pihak kelurahan bisa memastikan apakah data yang diinput itu benar apa tidak. Di sini saya sudah mengupload foto depan rumah dan foto isi rumah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data seperti kepemilikan rumah. Saya isi milik sendiri, tegangan listrik 450 volt, jenis lantai. Saya pilih yang semen. Jenis dinding masih dari kayu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan aset yang mudah dijual. Nah, seperti bisa memilih aset kendaraan, emas, hewan ternak, dan lainnya. Di sini saya memilih hewan ternak. Nah, di sini kita bisa pilih nilai asetnya. Misal hewan ternak kalau dijual asetnya itu bisa sampai sekitar 5 juta, maka kita pilih 5 juta sampai 10 juta. Nah, di sini saya akan pilih di bawah 5 juta. Nah, terus kita simpan, lalu kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota keluarga sesuai dengan tanggungan yang telah kita isi. Misal, tadi saya masukkan 3, berarti dengan istri dan anak. Nah, pada tampilan data keluarga ini, kita perlu mengklik fitur tambah tadi yang telah saya klik, dan pada fitur tambah itu akan menampilkan data keluarga yang belum diisi seperti nomor induk, nama lengkap, tanggal lahir, pendidikan, penghasilan, disabilitas, status keluarga, nomor telepon, bahkan pekerjaan dari anggota keluarga kita. Nah, setelah kita isi semua data yang telah diminta, kita klik tombol simpan. Nah, di sini sudah ada daftar anggota keluarga, di mana ada saya selaku kepala keluarga Muhammad Aslaman Fadilah dan nama anak Solehuddin. Nah, di sini kita juga bisa mengedit
data anak yang telah diisi dengan mengklik kolom namanya, nama anggota keluarga kita, lalu mengupdate data-datanya. Misal tadi saya pilih pendidikan tidak sekolah, tapi ternyata kita bisa edit sudah SD. Nah, lalu setelah diedit kita bisa simpan. Nah, setelah disimpan kita klik tombol kembali. Nah, kita juga bisa menghapus data anggota keluarga kita. Misal kalau ada anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, kita bisa hapus dari data itu. Diklik tombol tempat sampah pada bagian kanan, terus kita klik OK. Nah, anggota akan muncul pesan informasi anggota berhasil dihapus. Nah, selanjutnya jika kita ingin keluar dari sistem, kita tinggal mengklik tombol logout. Lalu kita akan dihadapkan pada tampilan yang pertama kali ditampilkan saat kita masuk pada website bansosta.web.id. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi untuk penggunaan akun kepala seksi kelurahan atau biasa disebut operator kelurahan, di mana akun ini dipakai oleh staf atau operator di tingkat kelurahan yang bertugas mengelola data masyarakat, data kelompok binaan, beserta mengusulkan program bantuan. Melalui akun tersebut, petugas dapat mengusulkan sebuah keluarga yang telah memiliki data yang lengkap beserta kelompok binaannya ke dalam suatu program bantuan. Nah, kita mulai simulasinya, di mana kita mulai dulu dari login ke akun kepala seksi kelurahan atau operator kelurahan. Dan kata sandinya. Kita coba login. Nah, di sini terdapat 4 menu utama, yaitu dashboard, data keluarga, kelompok binaan, beserta program bantuan. Kita mulai dulu dari dashboard, di mana di dashboard ini ditampilkan 3 tabel daftar program bantuan dan daftar keluarga, daftar kelompok binaan. Nah, di sini pada card ini atau ini merupakan total dari program bantuan yang ada, yaitu 20. Dan untuk card ini total dari keluarga yang ada pada Kelurahan Lompoe. Ini juga total dari kelompok binaan yang ada pada Kelurahan Lompoe. Nah, kita langsung saja ke menu data keluarga. Di sini kita lihat daftar keluarga yang ada pada kelompok binaan. Nah, kita masuk pada menu data keluarga, di mana di sini kita bisa menambahkan satu keluarga baru dengan mengklik tombol tambah. Kita isi data dari keluarga dengan mulai dari mengisi nomor kartu keluarga yang terlebih dahulu. Saya memakai data yang bukan dari nomor kakak asli saya dan nomor nik asli saya. Saya isi nomor telepon, password, konfirmasi password, dan mengupload foto KTP. Selanjutnya mengupload foto KTP yang selfie. Selanjutnya mengupload untuk foto kakak. Nah, di sini teman-teman kalian bisa menekan tombol simpan. Nah, maka keluarga baru berhasil ditambah. Perbedaan dari proses pendaftaran mandiri keluarga dengan diinput oleh kelurahan, yaitu ketika keluarga diinput menggunakan akun kelurahan atau kasih kelurahan, dia otomatis akan terverifikasi. Sedangkan untuk masyarakat yang mendaftarkan secara mandiri, dia itu perlu diverifikasi oleh
eh, kelurahan, kasih kelurahan. Gimana cara untuk memverifikasi akun si Muhammad Aslam Al-Fadila ini? Kita mulai dulu dari mengklik akun keluarga ini. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu tolak akun atau verifikasi akun ini. Nah, di mana di sini ketika akun ini memiliki data yang tidak benar, yaitu mungkin foto KTP-nya sama foto selfie-nya tidak sinkron, mungkin kalian bisa klik tombol tolak akun ini, yaitu mengidentifikasi bahwa akun ini memiliki data yang tidak benar. Sedangkan untuk verifikasi akun ini, yaitu kalian sudah mengecek apakah data-data yang sudah diupload, sudah diinput itu sudah benar. Nah, kita tinggal memverifikasi akun ini. Nah, sudah. Nah, selanjutnya itu di sini kelurahan juga memiliki akses untuk melengkapi data dari keluarga tertentu. Kita misalnya untuk keluarga Damar Kandi, kita bisa mengisi alamatnya, tanggal lahir, disabilitas, pendidikan, dan banyak hal lainnya seperti pekerjaan, tanggungan, penghasilan, jenis kelamin, dan apakah akun data keluarga ini terdata di data KS. Tapi untuk keluarga si Damar Kandi ini kita tidak tahu bahwa dia itu terdata atau tidak, jadi kita pilih tidak tahu. Nah, di sini ada input untuk kebutuhan, di mana di sini input kebutuhan ini digunakan untuk mengetahui keluarga ini membutuhkan bantuan apa. Kita tinggal isi misal bedah rumah, pakaian sekolah. Nah, di sini biar tahu para kelurahan ketika ingin mengusulkan keluarga ini, dia tahu bahwa kebutuhannya itu dia ingin bedah rumah, pakaian sekolah, dan lain-lain. Di sini kita bisa klik simpan atau selanjutnya, di mana untuk simpan itu menyimpan data ini tanpa bergeser ke menu rumah dan aset. Kita klik saja selanjutnya. Di sini juga kelurahan ini dapat mengisi atau melengkapi data rumah dan aset suatu keluarga. Kita mulai dulu dari upload foto depan, foto dalam rumah, dan mengisi beberapa data seperti kepemilikan rumah, tegangan listrik, jenis lantai, jenis dinding, dan kita bisa menambahkan aset mudah jual. Contohnya kita mulai dari kayak kendaraan, harganya itu mungkin sekitar 5-10 juta, dan kita bisa klik selanjutnya. Nah, maka pop up dari peringatan bahwa data keluarga yang tidak lengkap itu akan hilang. Di sini juga kelurahan dapat melihat histori dari suatu keluarga, histori program bantuannya. Dimana di sini masih belum ada program bantuan yang diusulkan pada keluarga ini. Nah, menu selanjutnya yaitu menu akun. Dimana di sini kelurahan dapat atau kasih kelurahan dapat mengubah status dari akun ini, dan juga mengubah kata sandinya. Misal saya ingin ubah kata sandinya. Fitur ini perlu bila suatu keluarga lupa akan password dari akunnya. Nah, maka passwordnya berhasil disimpan.
Selain itu, di sini juga ketika kita klik anggota keluarga, misal Damar Kandi, kita bisa lihat histori dari program bantuan yang diterima oleh Damar Kandi ini, walaupun dia berpindah-pindah kartu keluarga. Di sini kita lihat masih kosong karena memang si Damar Kandi ini masih belum pernah menerima program bantuan apapun. Begitupun juga program bantuan kelompok binaan. Kita mungkin lanjut pada menu kelompok binaan. Nah, di sini pada menu kelompok binaan, cara menambahkan kelompok baru itu dengan mengklik tombol tambah. Kita mengisi nama kelompoknya dulu. Kita mungkin bisa kelompok Tani Lompoy. Alamatnya itu Jalan Sanggar. Dan kita tinggal cari nama atau nick dari ketua kelompok binaan ini. Kita misal kita coba Damar Kandi. Nah, kita pilih dan kita klik simpan. Nah, di sini kalau kita klik kelompok binaan kelompok Tani Lompoy, terdapat 3 menu lagi, yaitu profil, anggota, dan program bantuan. Pada profil ini kita bisa mengubah deskripsi dan kita bisa mengisi akta, nomor akta. Nah, di mana pada profil ini juga kita juga bisa menambahkan dokumen-dokumen pendukung suatu kelompok binaan. Kita mungkin bisa mengupload sertifikat pembentukan kelompok. Kita upload file, yaitu berupa PDF. Saya kasih contoh file ini, simpan. Maka file dokumennya berhasil ditambahkan. Nah, kita pindah pada menu untuk menambahkan anggota baru pada kelompok binaan ini. Kita pindah ke menu anggota. Nah, di sini kita lihat bahwa Damar Kandilah dia yang menjadi ketua kelompoknya. Kita tinggal menambah. Kita cari calon anggota kelompok. Kita mulai dulu dari, kita coba yang baru. Nah, kita klik, kita cari lagi, misal kita cari dari nicknya. Nah, kita coba ini Muhammad Aditya. Kita coba tambah Muhammad Aslam saja. Di sini kita bisa mengubah jabatan dari anggota binaan baru ini, tetapi saya hanya memilih anggota saja. Jadi kita klik simpan. Maka anggota binaan berhasil tertambah. Di sini kita juga masih bisa. Di sini kita juga bisa mengklik Kita bisa mengklik si anggota binaan ini untuk melihat detail dari profil dari keluarga atau anggota keluarga ini, di mana dia itu merupakan sebuah kepala keluarga dari keluarganya, dan histori dari program keluarga dan histori dari program kelompok binaan. Nah, di sini juga kita dapat melihat histori dari program bantuan yang diterima oleh kelompok Tani Lompoy ini, tetapi di sini masih kosong karena memang kelompok ini baru-baru saja dibuat. Oke, selanjutnya kita pindah pada menu program bantuan. Nah, di mana di sini ditampilkan beberapa daftar dari beberapa program bantuan yang sudah dibuat oleh si kecamatan. Nah, kita mungkin bisa memilih program bantuan bedah rumah. Nah,
pada program bantuan ini kita ditampilkan menu belum diusulkan dan diusulkan dan juga laporan. Kita mulai dulu dari belum diusulkan. Maksudnya itu pada tabel ini hanya ditampilkan keluarga-keluarga mana yang belum diusulkan pada program bantuan si bedah rumah ini. Nah, cara untuk mengusulkannya itu kita tinggal mengklik misal si keluarga Damar Kandi ini yang baru saja dibuat pada tanggal 24 November 2025. Kita klik. Nah, di sini keluarga Damar Kandi kita dapat melihat data-data dari kepala keluarganya, data rumahnya, serta aset mudah jualnya. Foto depan rumahnya juga dan foto isi rumahnya beserta anggota keluarganya. Tetapi di sini untuk keluarga Damar Kandi dia hanya sendiri. Kita juga bisa melihat histori dari program bantuannya, tetapi dia ini betul-betul baru belum pernah menerima program bantuan apapun. Nah, kita tinggal pilih jenis bantuan yang ingin diusulkan untuk si keluarga Damar Kandi ini. Kita tinggal cek. Nah, ketika ada dua pilihan, yaitu jangan usulkan dan juga usulkan. Untuk tombol jangan usulkan ini digunakan untuk betul-betul memberitahu suatu sistem ini bahwa keluarga ini tidak layak untuk menerima program bantuan ini. Tetapi ketika kita klik usulkan, maka ketika kita klik usulkan, maka keluarga Damar Kandi akan berpindah pada menu diusulkan dengan status baru diusulkan. Nah, di sini keluarga Damar Kandi berhasil diusulkan, di mana keluarga Damar Kandi sudah berpindah pada tab diusulkan ini. Nah, keluarga ini baru-baru saja diusulkan untuk program bantuan bedah rumah ini, masih belum disetujui. Caranya itu kita bisa ada dua cara. Kita bisa mencentang si Damar Kandi ini lalu mengklik tombol setuju usulan, atau kita bisa coba untuk masuk pada detail dari usulan Damar Kandi ini dan mengklik tombol setujui, tolak usulan atau batalkan usulan. Tapi di sini saya akan mencoba dengan mencentang si Damar Kandi ini. Nah, tetapi sebelum itu di sini terdapat fitur untuk download daftar keluarga yang sudah diusulkan pada program bantuan bedah rumah ini, itu dengan mengklik tombol download. Saya keep. Nah, di mana bisa kita lihat bahwa keluarga Damar Kandi, yaitu berasal dari Kelurahan Lompoe, memiliki kelompok binaan tani Lompoe. Nama program yang dia terima itu bedah rumah dan statusnya itu masih diusulkan. Tanggal diusulkannya itu tanggal 24 bulan November 2025 dan tanggal diterima itu masih belum ada. Nah, file dari hasil download itu bisa dikirimkan untuk pihak SKPD, di mana pihak SKPD nanti akan melihat daftar-daftar keluarga yang diusulkan oleh si kelurahan ini. Ketika daftar keluarga yang sudah betul-betul mendapatkan program bantuan tersebut yang diturunkan oleh SKPD, maka si kasih kelurahan atau operator kelurahan tinggal menyetujuinya di sistem. Itu dengan cara mencetak ini dan setujui usulan. Maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Tetapi ini program bantuannya masih disetujui, belum betul-betul sampai pada bantuannya itu belum sampai pada sang penerima. Cara untuk ketika bantuannya itu sudah sampai pada sang penerima itu dengan mengklik keluarga, terus
kita tinggal mengklik bantuan sudah diterima. Nah, kita tinggal unggah foto buktinya. Nah, lalu tanggal terimanya saya kasih, anggap saya tanggal terima itu 30 November 2025. Nah, maka si keluarga Damar Kandi akan berpindah pada tab laporan, di mana pada tabel ini akan ditampilkan daftar-daftar keluarga yang betul-betul sudah menerima bantuannya atau sudah sampai bantuannya. Kita bisa mengecek dengan icon mata ini untuk mengecek foto buktinya, kapan tanggal diterimanya, kapan diusulkan, dan jenis bantuan apa yang diterima. Nah, di sini juga terdapat fitur download juga. Kalau ingin melihat detail dari usulan ini kembali, kalian bisa mengklik ini lagi, dan di sini tertambah foto buktinya. Oke, itu saja untuk si akun kelurahan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi untuk akun lurah, di mana akun lurah berfungsi untuk memantau data keluarga, data kelompok binaan, serta proses pengusulan dan penerimaan program bantuan yang telah dilakukan atau diinput oleh kepala seksi kelurahan atau operator kelurahan. Nah, kita mulai dari login ke akun lurah, di mana saya pilih untuk lurah Lompoe dengan mengisi username-nya dan juga kata sandinya. Maaf, mungkin passwordnya salah. Nah, di sini terdapat 4 menu utamanya, mulai dari dashboard, data keluarga, kelompok binaan, dan program bantuan. Tampilan untuk lurah ini itu hampir sama, bahkan sama dengan si kasih kelurahan dan atau operator lurah, di mana lurah ini hanya berfungsi untuk memantau semua data tersebut. Tidak ada aksi untuk mengeditnya. Di sini kita bisa lihat mulai dari card atau total dari program yang ada, total dari keluarga yang ada, dan total dari kelompok yang ada pada kelurahan Lompoe. Hanya pada kelurahan Lompoe saja. Kita pindah ke menu data keluarga. Di sini kita bisa lihat daftar keluarga yang sudah diinput oleh kasih kelurahan atau operator kelurahan, di mana di sini terdapat 61 keluarga yang sudah terverifikasi, 3 yang belum terverifikasi, dan yang lainnya untuk tolak dan suspend itu masih 0. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail dari si data keluarga, mulai dari kepala keluarga, rumah dan asetnya, anggota keluarganya, dan histori program bantuannya, di mana pada keluarga si Damar Kandi ini dia telah menerima program bedah rumah. Dan juga kita bisa melihat detail dari setiap anggota keluarga beserta histori program bantuannya, mulai dari program keluarga dan juga program kelompok binaan. Nah, di sini kita bisa berpindah lagi pada menu kelompok binaan, di mana kita bisa lihat pada menu data keluarga sebelumnya itu kita tidak bisa mengedit, tidak memiliki akses untuk mengedit data pada data keluarga, karena memang ini tugasnya untuk si kasih kelurahan dan operator kelurahan. Kita berpindah pada menu kelompok binaan, di mana di sini kita bisa melihat daftar-daftar kelompok binaan yang telah dibuat, yaitu yang tadi baru-baru saya dibuat oleh kasih kelurahan, yaitu kelompok Tani Lompoe yang diketuai oleh Damar Kandi.
Di mana di sini kita dapat lihat kita tidak bisa mengedit atau mengubah data yang ada pada profil kelompok dan juga dokumen, dan juga kita bisa melihat anggota dari setiap kelompok binaan. Di mana di sini kita dapat lihat bahwa Damarkandi itu adalah ketuanya, Muhammad Aslam Al-Fadila itu sebagai anggotanya, dan kita juga bisa melihat histori dari program bantuannya. Di sini juga pada menu program bantuan kita bisa melihat program bantuan apa saja yang ada mulai dari tahun 2026 hingga sampai tahun 2021. Nah, di sini kita bisa mulai dulu untuk mengecek program bedah rumah. Kita bisa lihat keluarga yang belum diusulkan. Kita bisa melihat keluarga yang sudah diusulkan, dan kita juga bisa melihat keluarga yang sudah menerima program bantuan, sudah menerima bantuannya. Kita coba untuk pada program bantuan lainnya. Misal program bantuan lampau, yaitu mungkin kita bisa mulai dari penyaluran daging dam. Di sini kita lihat ada 35 keluarga yang belum diusulkan. Keluarga yang diusulkan itu, yang masih diusulkan itu masih sudah kosong, dan ada 5 keluarga yang sudah betul-betul menerima program bantuannya. Nah, sampai di sini saja untuk si akun lurah ini. Nah, selanjutnya aktor terakhir, yaitu akun kepala seksi kecamatan atau operator kecamatan, di mana akun kepala seksi kecamatan ini atau operator berfungsi untuk mengelola data program bantuan, data SKPD, serta memantau proses pengusulan maupun penerimaan program bantuan. Melalui akun ini, pengguna dapat mengakses seluruh data keluarga dan data kelompok binaan dari semua kelurahan di wilayah Kecamatan Bacukiki. Ya, kita mulai dengan login pada akun kasih kecamatan atau operator kecamatan. Kita isi username-nya dan juga password-nya. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu utama, mulai dari dashboard, data keluarga, kelompok binaan, program bantuan, dan seterusnya. Nah, pada tampilan dashboard di sini kita bisa lihat total jumlah program bantuan, total akun lurah dan kasih lurah, dan total keluarga yang ada pada Bacukiki ini, dan juga total kelompok binaan pada semua kelurahan di Bacukiki. Di sini kita dilihatkan beberapa table mulai dari program bantuan, akun lurah atau dan kasih, dan keluarga beserta kelompok binaan. Nah, kita bisa lanjut pada menu data keluarga, di mana di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 256 akun keluarga yang sudah terverifikasi, dan ada 4 yang belum terverifikasi, di mana keluarga ini, pada tabel keluarga ini, dia itu menampilkan semua keluarga yang ada pada kelurahan Bacukiki. Kita kasih contoh untuk melihat detail data dari si keluarga Damarkandi ini. Kita bisa lihat foto KTP-nya, foto selfie-nya, dan juga kita bisa melihat nama, disabilitasnya, beserta kelurahannya, pekerjaannya, dan beberapa data lainnya. Tetapi di sini untuk si kasih kecamatan tidak diberikan untuk mengedit data ini, karena ini merupakan tugas dari si kasih kelurahan.
Begitupun juga dengan rumah dan aset. Begitupun juga dengan anggota keluarga. Kita juga dapat melihat historinya. Dan juga kita bisa melihat histori untuk program bantuan yang didapatkan oleh keluarga ini. Kita mungkin bisa berpindah pada kelompok binaan, di mana di sini akan ditampilkan semua kelompok binaan yang ada pada kelurahan di Bacukiki. Kita mulai dari ada kelompok Tani Lompoe, kelompok Jahit, dan beberapa kelompok lainnya. Kita mungkin bisa mulai dari kelompok Tani Lompoe. Nah, di sini kita lihat bahwa ada profil kelompok, ada anggota kelompok juga, dan ada juga histori program bantuan. Yang pada anggota kelompok kita bisa mengklik untuk melihat detail dari detail informasi yang dimiliki oleh si anggota kelompok ini, mulai dari data pribadinya, histori program keluarga, dan histori program kelompok binaan. Kita juga dapat berpindah pada program bantuan. Nah, disinilah tugas utama dari Kasih Kecamatan, yaitu dia itu membuat program bantuan. Kita coba untuk membuat satu program bantuan baru dengan mengklik tombol tambah, di mana kita beri nama bantuannya itu bantuan pakaian sekolah tahun 2026. Kita pilih SKPD-nya, kita pilih dinas sosial. Jenis program bantuannya itu kita kasih program untuk keluarga, dan jenis bantuan apa yang didapatkan, misal pakaian SD, pakaian SMP, SMA, pakaian SMA. Kita simpan. Nah, maka program bantuan ini berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengecek semua data keluarga yang belum diusulkan pada program bantuan ini. Kita juga bisa melihat dia berada dari kelurahan mana, dan tabel diusulkan, dan juga tabel di laporannya. Dan juga di sini terdapat tombol pengaturan. Nah, tetapi ini merupakan aksi yang berbahaya, di mana ketika kita ingin mengubah datanya, misal menghapus data jenis bantuan, mengganti SKPD, tahun, nama program, jenis program juga, ini akan mempengaruhi data-data penerima yang sudah ada atau data-data pengusulan yang sudah ada, di mana saya sarankan untuk tidak mengubah data yang ada pada program ini atau profil program ini. Tapi kita mungkin bisa mengubah namanya saja, misal sekolah Bacukiki. Nah, berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita pindah ke menu SKPD, di mana di sini terdapat total 22 SKPD yang telah dibuat. Nah, kita juga bisa menambahkan SKPD baru dengan mengklik tombol tambah. Kita mungkin misal dinas pertambangan. Nah, di mana untuk mengecek apakah dia berhasil ditambahkan, tinggal coba cari, sudah ada dinas pertambangan. Kita juga bisa menambahkan informasi deskripsi dengan pertambangan, Parepare. Nah,
datanya berhasil disimpan, maka dinas yang atau SKPD yang baru saja kita tambahkan kita bisa gunakan untuk program bantuan. Kita bisa pindah dan lanjut pada menu pegawai kelurahan, di mana di sini akan ditampilkan seluruh akun-akun yang tersedia pada setiap kelurahan. Ada 9 akun untuk Galung Maluang, ada 5 untuk akun Lemoy, ada 5 akun untuk Lampoe, dan ada 5 untuk Batang Bacukiki. Di mana di sini kita bisa mengelola data atau mengelola akun si pegawai kelurahan ini. Kita bisa mengklik tambah untuk menambahkannya. Username-nya kita mungkin bisa untuk kasih Lompoe 1 atau ke-4 misal. Jabatannya itu sebagai apa? Sebagai lurah kah atau sebagai kepala seksi? Kita pilih sebagai kepala seksi. Kelurahannya itu di Lompoe. Passwordnya itu kita isi passwordnya dan kita klik simpan. Untuk mengecek apakah berhasil akunnya dibuat, kita coba cari. Tadi kita coba kasih. Nah, kasih Lompoe 4. Di sini juga kita bisa mengeditnya. Bila terdapat data yang salah, misal username-nya kita ingin ubah menjadi kepala seksi Lompoe. Kita juga bisa mengubah passwordnya, tetapi di sini saya tidak akan mengubah passwordnya. Coba simpan. Maka akun dari pegawai kelurahan ini berhasil dibuat. Itulah tadi penjelasan beserta simulasi dari aplikasi kami, di mana kami ingin memohon maaf sebesar-besarnya bila yang kami terdapat salah kata dan yang kami jelaskan itu susah bahkan tidak dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.